Lensa Lapangan. Dan juga sudah ada beberapa klub dan juga beberapa pemain tentunya yang betul. Dan kepada seluruh pencinta bola, dua goto dan juga dimanapun Anda berada, inilah dia kick off babak pertama. Bosi Godang Afta ditarik ke belakang sang kapten kali ini. Sang kapten gagal, sang kapten tadi sedikit tekanan coba dilakukan tadi oleh penyerang-penyerang PDN Padang Nunang. Ya, tentunya kembali kami ingatkan kepada manajer official tim, 4 official tim dan juga 5 pemain cadangan yang menduduki bangku cadangan, dan manajer ataupun official tim harap ditertibkan. Dan kembali ke jalannya pertandingan kali ini ada duel, masih kembali kuasai bola. Bosi Godang masih terjadi kemelut di lini tengah daripada kesebelasan Padang Nunang, dan kita lihat terjatuh nampaknya sang gelandang dari kesebelasan PDN, dan tentunya harus menjadi sebuah pelanggaran. Husin tadi gelandang yang bermain di lini tengah dari kesebelasan PDN Padang Nunang harus terjatuh tadi setelah mencoba memberikan penguasaan di lini tengah dari kesebelasan Padang Nunang. Dan kita lihat nampaknya sang kapten yaitu Topan akan lakukan, melambung saja Topan, terlalu jauh tadi yang dilakukan oleh Topan sang kapten yang juga merupakan stopper yang memimpin rekan-rekannya di lini belakang pertahanan dari kesebelasan PDN pada sore hari ini. Sang kapten kesebelasan Bosi Godang, salah komunikasi yang dilakukan. Kita ada Husin, masih ada Husin, lagi-lagi Husin mencoba melawan kedua pemain yang dilakukan Husin. Kita lihat masih kita bola, masih nomor 10 kali ini lakukan, masih PDN kuasai bola, mencoba 1-2 tadi serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain PDN ini. Dan kembali kita lihat masih kuasai bola kali ini. Nah, maksudnya tadi jauh ke depan, masih Wendy kepada siapa yang dituju? Medi maksud kami, namun gagal tadi yang dilakukan. Ada Akmal mencoba membangi gerakan yang dilakukan oleh Iyo, nomor 14 dari kesebelasan Bosi Godang ini. Masih kuasai bola, masih terjadi kemelut, tarik kembali Iyo yang dituju, masih kali ini Iyo. Wendy maksud kami kerjasama ada Wendy, masih Wendy, namun cepat sekali pergerakan yang dilakukan Topan, masih Wendy Topan masih dapat kembali kuasai bola PDN. Kembali masih kutak-katik bola, dapat dilewati dengan cermat tadi Iyo. Jauh ke depan, salah komunikasi yang dilakukan. Amankan saja Muklis, jauh ke depan. Anto tadi yang dituju namun gagal. Kontrol yang kurang cermat dari Nal. Masih kuasai bola kembali PDN. Pendek saja, masih ada Nal, masih ada Nal, masih Nal, namun dibayang-bayangi oleh Kijun. Masih Kijun kembali duel dengan Nal, masih ada Kijun jauh ke depan. Salah yang dilakukan, ada Up di sana, coba duel dengan Topan. Up masih dapat kemudian amankan Topan, membentur kaki Up. Menjadi sebuah lemparan ke dalam tentunya. Now pendek saja,
Febri yang dituju, Febri jauh ke depan, umpan maksudnya dari kepada Darwis yang dituju, namun kembali Anto selamatkan pertahanan dari kesebelasan Bosi Godang, Kijun, Izal, Anto kembali kepada Izal tadi, namun membentur kaki Igun, lakukan kepada Igun yang dituju up, maksudnya lolos now, duel up, Kijun. Lakukan Anto, masih ada Anto, dibuang saja oleh pemain dari Padangunang yaitu Febri. Jauh saja tadi yang dilakukan. Kita lihat kali ini ada Topan kepada siapa? Husin kerjasama kita masih Husin pendek saja. Kita lihat Nal yang dituju, masih ada Husin kerjasama dengan Nal, masih ada Nal, dibayang-bayang pergerakannya oleh Muklis. Coba tadi Muklis mencoba hentikan serangan yang dilakukan oleh para penyerang dari kesebelasan PDN Padangunang. Kembali sebuah umpan yang kurang akurat. Kembali kali ini giliran sebuah umpan yang dilakukan Bosi Godang. Masih Hel, kita lihat masih ada up tadi mencoba, namun sebuah pelanggaran menjatuhkan up, maksud kami nomor 8 ini tadi yaitu Ibon. Lagi-lagi harus menjadi sebuah pelanggaran, tentunya sebuah tendangan bebas untuk Bosi Godang FC. Dan kita lihat kali ini akan coba dilakukan oleh Medi atau justru sang kapten. Kita lihat, oh nampaknya sang kapten akan coba lakukan sebuah tendangan bebas. Kita lihat bersiap-siap sang kapten berikan umpan terobosan maksudnya, namun cermat sekali pergerakan yang dilakukan Akmal masih Akmal kerjasama, masih Akmal di sana kerjasama dengan Sabri, masih Sabri. Kita lihat kembali amankan Bosi Godang. Kita lihat sebuah serangan apa yang terjadi? Cermat sekali tadi, hampir saja cukup berbahaya, namun tentunya barisan pertahanan PDN cukup cermat menjaga serangan-serangan yang dilakukan. Kali ini kita lihat serangan yang dilakukan oleh Darwis, masih ada Darwis, dibuang saja oleh Ijal. Masih sebuah tendangan lewat kaki kiri, kaki kanan dari sebuah percobaan yang dilakukan oleh Nal, namun tidak terlalu keras tadi, kurang akurat sebuah tendangan yang dilakukan. Up kali ini, up, masih ada Nal di sana. Nal kepada siapa yang dibayang-bayangi oleh up, jauh ke depan, ada Hel, dapat dilewati 2-3 pemain, tidak terjadi apa-apa. Kembali kuasai bola kali ini Bosi Godang jauh ke depan. Maksudnya tadi Anto yang dituju namun gagal. Nal, umpan kepada Muksin yang dituju, Muklis maksud kami, Husin maksud kami yang dituju tadi. Kembali kuasai bola PDN Padangunang. Ibon jauh ke depan, namun cermat sekali yang dilakukan Eri, sang kapten dari kesebelasan Bosi Godang. Kita lihat sebuah serangan, namun Asri, sang penjaga gawang dari Bosi Godang ini jauh saja. Sab Asri lakukan, Topan bermain-main pendek. Kita lihat kembali tarik ke belakang, masih sebuah umpan, tidak ada rekannya di sana. Salah komunikasi yang dilakukan oleh para penyerang Bosi Godang. Kita lihat sang penjaga gawang dari Padangunang yaitu Ego, jauh saja Ego. Husin yang dituju, bayang-bayang oleh Hel. Kembali Muklis, jauh saja, masih amankan serangan yang dilakukan oleh Febri. Kita lihat masih Febri dibayang-bayangi oleh Izal, masih Febri tarik ke depan kepada siapa yang dituju? Darwis. Terlalu jauh yang dilakukan Darwis, namun dapat kembali kuasai bola oleh Ibon. Masih PDN, apa yang terjadi? Membentur kaki Iul, masih kuasai bola kali ini Bosi Godang, jauh ke depan kepada siapa yang dituju? Up yang dituju, namun lolos sang kapten Topan. Kita lihat masih ada Up dibayang-bayangi Nal dan Up. Kita lihat masih cukup cermat dari barisan pertahanan dari kesebelasan PDN. Kembali Up kuasai bola, masih ada Up kepada siapa yang dituju? Masih kutak-atik bola Up dibayang-bayangi Nal, namun gak lolos dia. Kita lihat Anto sang senior, tendangan
tendangan yang cukup akurat namun tidak terlalu keras tadi yang dilakukan dari sektor kanan dari Bosi Godang ini. Kembali kita lihat masih dapat diamankan bola dengan cermat sekali oleh Izal Emeji maksud kami. Kembali PDN kuasai bola. Sapri kepada siapa? Darwis. Tarik kembali kepada Sapri. Ibon maksud kami. Masih ada Ibon kepada siapa yang dituju? Sapri kali ini jauh ke depan, salah komunikasi yang dilakukan. Amankan saja Iol, jauh ke depan, kembali kuasai bola para penyerang Bosi Godang. Up, masih ada up. Cepat sekali yang dilakukan. Kita lihat masih terjadi duel, masih diamankan saja serangan yang dilakukan kembali. PDN kuasai bola. Nal masih melirik rekan, pendek saja, masih bermain pendek kali ini. Barisan lini tengah dari kesebelasan Padang Unang. Kita ada Nal Husin yang dituju namun gagal membentur punggung Muklis. Kembali amankan PDN, pendek saja dibayang-bayang oleh apa yang terjadi. Masih kembali kuasai bola kali ini. Kita lihat masih kutak-atik bola. Kita lihat masih kuasai bola. Up kali ini, up. Umpan terobosan yang kurang akurat. Cermat sekali yang dilakukan Ego. Luar biasa tadi yang dilakukan 1-2 oleh penyerang Bosi Godang ini. Jauh saja Iul kembali amankan. Masih ada Muklis di sana. Hel salah umpan Hel. Jauh ke depan. Kembali diamankan oleh Izal. Jauh saja Ibon yang tadi yang maksud. Kembali Eri lewati dua penyerang dari kesebelasan. Cukup tenang tadi barisan pertahanan dari Bosi Godang. Wasit pergantian pemain. Bosi Godang masuk Oka nomor punggung 5, keluar Anto nomor punggung 2. Pergantian pemain nampaknya dilakukan di babak pertama ini oleh Bosi Godang. Memasukkan pemain muda dan mengeluarkan salah seorang pemain senior dari Bosi Godang ini. Tenang saja, santai saja yang dilakukan Eri, sang kapten dari Bosi Godang ini. Ada Hel, amankan saja Hel. Febri tadi maksudnya, namun lagi-lagi kita lihat Bosi Godang melakukan sebuah serangan, namun masih kandas saja di kaki Igun. Tarik kembali Febri kepada Nal lewat sepak itu Darwis maksudnya tadi, namun cukup tenang. Sang kapten dari kesebelasan Bosi Godang ini patahkan saja serangan. 3 penyerang dari kesebelasan Padang Unang dibuang saja, tentunya tidak mau merisiko tadi. Eri maksud kami itu sang stopper dari Bosi Godang ini, dan harus menjadi sebuah tendangan sudut untuk kesebelasan Padang Unang. Dan kita lihat akan dilakukan. Masih bersiap-siap, lakukan, melambung saja. Kita lihat, wow, namun kurang keras tadi, dapat dibaca oleh Akmal, namun kurang akurat tadi sebuah sundulan yang coba dilakukan oleh Akmal nomor punggung 11, penyerang dari kesebelasan Padang Unang. Masih dengan tenang saja para barisan pertahanan dari kesebelasan Bosi Godang mencoba mengatur tempo serangan. Kuasai bola kembali up, jauh saja ke depan. Lagi-lagi sekian kalinya salah komunikasi tadi. 3 penyerang dari kesebelasan Bosi Godang, maksudnya tadi mencoba memberikan terobosan kepada barisan pertahanan Padang Unang, gagal. Kita lihat kembali kuasai bola kali ini Bosi Godang. Kembali sebuah upaya coba dilakukan lewat Oka. Yang terjadi kita lihat, wow, apa yang terjadi? Masih kembali amankan serangan, membentur up tadi. Sebuah serangan yang coba dilakukan luar biasa tadi, hampir saja cukup mengambil resiko tadi sang penjaga gawang Ego, namun tentunya belum menjadi sebuah keberuntungan untuk merubah keadaan di babak pertama ini. Dan kita lihat nampaknya harus menjadi sebuah tendangan bebas. Dan 1, 2, 3, 4 pagar hidup 5 sekaligus dilakukan oleh pemain-pemain PDN Padang Unang. Dan kita lihat masih nampaknya melakukan komunikasi sang kapten Eri. Siapa yang akan menjadi eksekutor? Apakah dapat memanfaatkan dengan baik atau justru kembali Ego akan menunjukkan aksinya di bawah Mister Gawang PDN? Bersiap
siap-siap lakukan Eri. Ya ampun. Wow, sebuah tendangan yang luar biasa dari sang Kapten Eri, sekaligus stopper dari kesebelasan Bosi Godang. Luar biasa tadi, sebuah tendangan bebas tidak dapat dibaca oleh akhirnya sang kapten mencatatkan namanya di papan skor, merubah keadaan di babak pertama ini 1-0 lewat sebuah tendangan bebas. Dan tentunya seluruh aksi para pemain-pemain dan juga gol-gol cantik dapat kembali kita lihat tayangan ulangnya di channel YouTube kita, Lensa Lapangan. Dan kembali kita lihat jalannya pertandingan. Luar biasa tadi, sebuah tendangan yang luar biasa dari sang Kapten Ego mencatatkan namanya di papan skor, merubah kedudukan di babak pertama ini. Iya, kita kembali lihat sebuah upaya yang coba dilakukan kembali, masih bermain di tengah, tarik kembali ke belakang. Ini dia sang kapten yang cukup tenang bermain di babak pertama ini. Dari pertahanan Bosi Godang kita lihat kembali sebuah umpan terobosan up, maksudnya tadi yang dituju namun gagal. Kembali kita lihat sebuah upaya kembali coba dilakukan Bosi Godang, masih kembali kuasai bola. PDN jauh ke depan, siapa yang dituju? Akmal yang dituju namun kandas saja di kaki Iul, masih kutak-atik bola. Kita lihat Wendy tadi coba dibayang-bayangi oleh Sapri. Kembali kita lihat masih ada Sabri dan Iul, amankan saja Akmal. Kali ini kita lihat kembali, kita lihat lolos kali ini Eri. Kita lihat apakah dapat menambahkan kedudukan. Wahai, luar biasa. Kali ini up, sang senior harus turun ikut membantu pertahanan barisan Bosi Godang. Kita lihat masih kutak-atik bola, masih terjadi, namun cepat sekali yang dilakukan Asbi. Sang stopper dari PDN ini selamatkan serangan yang dilakukan oleh Bosi Godang. Kembali Husin mencoba lakukan, ada A membentur kaki up namun tidak dapat terjatuh Husin. Oh, sebuah dorongan nampaknya tadi oleh sang gelandang Husin kepada nomor punggung 13 yaitu Muklis. Terjatuh Muklis yang juga merupakan nampaknya senior dari Bosi Godang yang membantu rekannya Eri bermain di lini belakang Bosi Godang. Jauh saja ke depan, siapa yang dituju? Ada Oka yang dituju, gagal Oka. Kita lihat nah kali ini kita lihat apakah sebuah kesalahan tentunya, handsball yang dilakukan oleh nomor punggung 12 ini itu Nal. Kembali nampaknya Kapten Eri akan mencoba melakukan sebuah tendangan bebas lagi, masih memberikan instruksi pendek saja nampaknya pada Oka yang dituju, membentur kaki Igun. Wah, udah jadwal tunari. Ya, kembali kita lihat. Buang saja Eri, Oka yang dituju lolos. Kita masih dibayang-bayangi nomor 15 yaitu Igun, masih kerjasama dengan Topan. Igun masih ada Topan, amankan serangan yang dilakukan oleh Bosi Godang. Kembali main aman saja, nampaknya tenang sekali. Husin, Nal, pendek saja. Febri yang dituju, Febri kepada siapa? Masih milik rekan, jauh saja yang dituju. Kita lihat luar biasa tadi, namun tidak melihat tadi bahwa dengan sigap saja Eri, sang kapten dari Bosi Godang ini coba amankan serangan. Dan kembali kita lihat masih bermain di tengah dari kesebelasan Bosi Godang. Wendy tadi yang dituju, kembali kepada Wendy, namun kembali digagalkan Asbi. Amankan saja kembali up, kali ini harus keluar up jauh ke depan. Maksudnya Oka tadi yang dituju, namun kandas saja di kaki Igun, sang stopper yang bermain daripada Unang ini. Kita lihat kembali, masih Darwis kuasai bola, masih ada Akmal kerjasama dengan Darwis. Nal yang dituju, namun Asri kembali selamatkan gawang Bosi Godang. Oh, balik mana Bapak? Ya, kembali kita lihat PDN jauh saja Akmal yang dituju, namun Medi dan Eri cukup menjaga ketat barisan pertahanan Bosi Godang.
Beberapa kali coba patahkan serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Padang Unang ini. Ini dia sang kapten Eri yang bermain cukup tenang tentunya dari barisan pertahanan Bosi Godang. Jauh saja Ikun tadi yang dituju, namun dengan cepat Asbi amankan serangan kerjasama dengan Husin, dapat diamankan kembali oleh Hel. Kita lihat Bosi Godang melakukan serangan, ada Asbi lagi. Masih Asbi, dibuang saja Asbi. Ada Nang kerjasama dengan Febri, masih Febri. Sebuah upaya coba kembali dilakukan oleh Febri, jauh ke depan Nal yang dituju. Namun lagi-lagi Muklis dan Eri dengan cermat sekali tadi membaca serangan lewat sektor kiri yang dilakukan oleh PDN ini. Kita kembali Muklis, masih ada Muklis. Pendek saja, masih bermain pendek nampaknya kepada Oka yang dituju Hel, namun ada Topan, sang kapten, terjatuh Topan oleh Kijun tadi. Kita lihat sebuah benturan harus menjatuhkan Topan. Sang kapten tentunya bukan sebuah kesengajaan yang dilakukan, mencoba tadi hentikan serangan yang dilakukan oleh Kijun ini, oleh Topan maksud kami, dan tentunya harus menjadi sebuah pelanggaran. Dan kita lihat apakah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain dari kesebelasan Padang Unang ini untuk menyamakan kedudukan di babak pertama ini yang masih 1-0. Dan kita lihat nampaknya Febri, sang gelandang dari kesebelasan PDN Padang Unang akan mencoba 3 pelanggaran coba dilakukan. Bersiap-siap Febri, lakukan Febri, melambung saja kepada Husin yang dituju, namun gagalkan saja tadi oleh Medi. Kita lihat kembali, masih kotak-kotak bola kali ini coba dilakukan oleh Topan, mencoba lewati 2 pemain, namun kita lihat lagi-lagi kartu kuning. Oka kali ini mencoba menghentikan serangan yang dilakukan oleh Topan, namun sang kapten ini tentunya harus terjatuh tadi setelah sedikit benturan oleh kaki Oka. Hampir saja tadi di kotak terlarang yang masih 1-0. Apakah Topan kali ini akan dapat menyamakan kedudukan atau justru sang penjaga gawang Asri yang dapat selamatkan kembali gawang Bosi Godang? Kita lihat masih bersiap-siap Topan akan lakukan. Bersiap-siap lakukan Topan. Wow, luar biasa. Sebuah tendangan yang tidak terlalu keras. Lagi-lagi kali ini giliran Asri gagal membaca sebuah tendangan lewat titik putih oleh Topan. Dan kali ini giliran Topan, pemain belakang ataupun stopper dari kedua kesebelasan. Baru saja sang kapten Eri mencatatkan namanya, kemudian disusul juga oleh sang kapten, kedua kapten pada sore hari ini mencatatkan namanya di papan skor, dan kedua kapten menjadi pahlawan tentunya bagi masing-masing klub di babak pertama ini. Dan berakhir sudah babak pertama tentunya setelah sang wasit satu kita menghentikan permainan di babak pertama ini. Dan tentunya kepada seluruh penonton yang masih berada di luar stadion, walaupun Anda berada, inilah dia kick off babak kedua. Di babak pertama tadi kapten kedua kesebelasan cukup bermain cantik sehingga kapten dari kedua kesebelasan mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kedua kapten menjadi pahlawan di babak pertama tadi, yaitu sama-sama mengimbangkan keadaan. Dan di babak kedua ini merupakan babak penentu siapakah di antara kedua klub ini yang berhasil maju tentunya ke babak selanjutnya. Kembali kita lihat, nampaknya walaupun diguyur hujan di babak kedua ini, para pemain-pemain kedua kesebelasan tidak mundur semangatnya untuk mempertahankan posisi tentunya memastikan tiket ke babak selanjutnya. Dan kita lihat jalannya pertandingan, lemparan ke dalam kali ini Bosi Godang tadi coba dilakukan oleh Iyul.
Ya nampaknya sebuah peringatan dari sang wasit satu kita. Tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Posigodang kali ini. Kita lihat nampaknya Iyo akan mencoba lakukan Iyo. Jauh saja yang dilakukan Iyo. Ada Ego, amankan serangan Ego. Nal kali ini masih ada Nal kerjasama dengan Egon. Egon kepada Nal, namun membentur Ijal sehingga tidak dijadikan serangan bagi Padang Unang. Kembali kita lihat Febri jauh, Febri Akmal yang dituju lolos. Akmal, kita lihat apa yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa tentunya. Harus menjadi sebuah tendangan sudut untuk kesebelasan PTU. Jauh saja kita lihat masih terjadi kembali di kotak pertahanan Posigodang. Oh, nampaknya handsball. Wasit pergantian pemain. Posigodang masuk Tony nomor punggung 2, keluar Hel nomor punggung 7. Ya nampaknya Hel yang bermain di tengah dari kesebelasan Posigodang harus keluar di babak kedua ini, digantikan oleh Tony. Ya nampaknya menambah serangan. Bila dia Tony yang akan mencoba memotori serangan dari kesebelasan menggantikan sang gelandang Hel. Kembali kita lihat jauh saja tidak ada rekannya di sana. Kembali Topan maksudnya memberikan umpan dari kepada Wendy. Kita lihat salah yang dilakukan. Masih utak-atik bola. Ibun yang dituju, ada Nal kali ini. Nal, masih ada Nal. Langsung 3 Pak. 3. Wasit pergantian pemain dari Padang Unang. Masuk Amri nomor 16. 2 pergantian pemain sekaligus coba dilakukan oleh kesebelasan Padang Unang. Ya, kembali kita lihat akan lakukan Husin jauh ke depan, namun lolos, tidak terjadi apa-apa. Kita apakah dapat memperanan baik? Berhasil lagi-lagi Asri. Serangan yang luar biasa, serangan pertama yang dilakukan oleh PDU. Luar biasa tadi lolos nomor punggung 10 yaitu Febri. Namun kurang cermat tadi sehingga dengan baik Asri dapat membaca serangan yang dilakukan kembali. Kali ini Posigodang kita lihat kembali kuasai bola jauh ke depan. Coba tadi yang dilakukan oleh Anto Oka, maksud kami nomor punggung 5 ini. Nampaknya serangan demi serangan dilakukan dengan ketat sekali di babak kedua ini. Kita lihat kali ini lakukan lepas Akmal, masih ada Eri coba lakukan serangan. Kembali kita lihat masih bermain di kotak pertahanan. Kita lihat luar. Oh, hampir saja tadi sebuah kesalahan, salah komunikasi tadi sang penjaga gawang dari Posigodang Asri dengan sang stopper dari kesebelasan Posigodang. Hampir saja tadi merubah kedudukan di menit awal babak kedua ini, namun harus menjadi sebuah tendangan sudut tentunya. Dan kita lihat kali ini sang senior Husin akan menjadi eksekutor tendangan sudut. Dan kita apakah dapat merubah kembali keadaan di babak kedua ini? Lakukan saja, tidak terlalu keras, dengan cermat sekali tadi. Oh, masih terjadi kemudian kita lihat Akmal kurang cermat tadi, kurang akurat yang dilakukan oleh Akmal ini. Sebuah tendangan lewat kaki kiri tadi
namun berada jauh di pinggir gawang yang dijaga oleh Ego. Asri maksud kami. Husin kepada siapa yang dituju, masih duel. Febri masih dibayang-bayangi oleh Febri. Masih ada Nal kali ini. Jauh ke belakang, salah umpan yang dilakukan. Kita lihat masih. Apa yang terjadi? Hai, kesekian kalinya Eri, sang stopper, sang kapten dengan tenang sekali pada undang, dan kali ini kita lihat Nal yang penyerang dari kesebelasan PDU lakukan Nal, pendek saja. Topan yang dituju, maksudnya tadi kepada Darwis, namun membentur, dipatahkan saja para barisan pertahanan. Bosi Godang mencoba memberikan sebuah upaya serangan balik tadi, namun kembali Topan dapat dengan cepat mundur ke belakang, dan kita lihat umpan Nal, namun gagal. Masih kandas di kaki Eri, kembali Chip, namun kita lihat ada up di sana. Up kali ini masih ada up, dibayang-bayangi saja oleh nomor 7 ini. Gagal lagi, masih ada. Kali ini kita lihat Tony lakukan sebuah umpan terobosan. Apa yang terjadi? Cukup luar biasa yang dilakukan oleh dapat diamankan dengan baik oleh Ego. Kembali kita lihat serangan demi serangan di babak kedua ini, cukup bermain dari kedua kesebelasan. Sang kapten yang cukup tenang bermain nampaknya. Membentur Akmal tadi bukan sebuah kesengajaan, dan kita lihat akan coba kembali dilakukan. Pendek saja. Iyo kali ini. Iyo tarik kembali ke belakang. Medi yang dituju. Medi kepada Tony, masih kembali kuasai bola. Kita lihat PDU kali ini, kita lihat PDN masuk kami. Akmal duel, kita lihat apakah dapat apa yang terjadi. Lagi-lagi sebuah serangan lewat sektor kanan yang luar biasa dari serangan barisan penyerang dari PDN. Lagi-lagi digagalkan oleh para stopper, yaitu Eri dan juga rekannya nomor 18 ini. Patahkan serangan yang dilakukan oleh Akmal nomor 11, dan nampaknya Akmal masih dapat kembali melanjutkan jalannya pertandingan di babak kedua ini. Nampaknya sebuah kartu kuning baru saja dihadiahi oleh sang wasit Sasukita Dora, tentunya terhadap atribut yang digunakan oleh bagi para pemain yang berlaga, dan itu tentunya sudah ditetapkan aturan dalam sepak bola, baik itu gelang ataupun cincin dan juga kalung tentunya tidak dibenarkan, dan terpaksa sang penjaga gawang Asri harus mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang wasit Sasukita Dora. Dan kembali kita lihat kali ini, Husin kali ini, Husin tidak terlalu keras nampaknya, kembali dikuasai bola oleh dua. Mencoba tadi memberikan serangan Husin, namun tidak cukup kuat tadi menghadapi bayang-bayangan dari dua pertahanan dari kesebelasan Bosi Godang, sehingga harus menjadi sebuah lemparan ke dalam. Topan kali ini kita lihat, masuk kami dari sudut dorongan harus menjadi sebuah pelanggaran. Tidak begitu. Topan, sang stopper dari kesebelasan yang sudah mencatatkan namanya di papan skor, menyamakan kedudukan di babak pertama tadi. Apakah dapat kembali memberikan umpan kepada rekan-rekannya, atau justru Bosi Godang dapat kembali patahkan serangan? Kita lihat, akan lakukan Topan. Wow, terlalu mendatar tadi sebuah tendangan yang dilakukan Topan, kemudian cepat sekali dikuasai oleh Anto kali ini kita lihat. Terlalu keras tadi yang dilakukan oleh Wendy, maksudnya tadi memberikan sedikit ruang kepada Iul. Kita lihat, wow, lepas Wendy, pemain yang menjadi penyerang pada saudara Bosi Godang. Tidak ada rekannya di sana. Masih melebar saja nampaknya yang dilakukan Iul. Kita masih melihat, wow, luar biasa. Sedikit ruang yang dilakukan tadi, mencoba sedikit serangan
Masih ada Wendy, jauh saja Wendy, dibayang-bayangi saja oleh nomor pemain yaitu Aspi masuk kami dari kesebelasan PDN. Ini harus menjadi sebuah lemparan ke dalam kembali. PDN salah komunikasi yang dilakukan, kita lihat masih dapat lewati 2-3 pemain keluar sang penjaga gawang Ego, luar biasa membentur kaki Ego tadi, harus menjadi sebuah tendangan sudut kali ini untuk kesebelasan Bosi Godang. Dan kita lihat apakah dapat dimanfaatkan dengan baik sebuah tendangan sudut kali ini untuk merubah kedudukan di babak kedua ini. Dan kita lihat bersiap-siap melambung saja apa yang terjadi, sebuah sundulan tadi, namun sedikit dorongan yang dilakukan tentunya menjadi sebuah kesalahan tadi di kota Muara dari kepada kesebelasan Bosi Godang PDN. Maksud kali lakukan Ego jauh ke depan, gagal, tidak ada rekan dari sana, namun dapat daun cepat sekali gawangi oleh Darwis. Sabri dibuang saja. Kembali Nal akan coba lakukan, coba dikejar tadi. Darwis tarik kembali ke belakang, kembali kuasai bola. Dua pemain dari kesebelasan Bosi Godang masih kembali ke sebelah Padangunan. Duel harus menjadi sebuah lemparan ke dalam kembali. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Bosi Godang. Cermat sekarang dilakukan namun kesalahan terjadi. Kembali kita lihat, coba lakukan Husin jauh ke depan. Siapa di sana? Ada Nal kali ini coba lewati dua pemain, namun gagal saja yang dilakukan. Sapri terlalu tangguh, jauh ke depan, umpan saja tadi langsungnya. Namun masih ada 4 barisan pertahanan PDM. Lagi-lagi selamatkan gawang Padangunan. Dan kita lihat sebuah kesalahan kembali. Lemparan ke dalam lembang coba dilakukan oleh tadi. Maksudnya tidak ada rekannya di sana. Kurang akurat tadi yang dilakukan oleh Muklis. Nomor punggung na bang, nomor punggung na tapi bawon. Sebuah tendangan bebas coba dilakukan. Kita lihat masih ada di sana. Lemparan ke dalam, pergantian pemain dari PDN. Masuk Atri nomor punggung 6, keluar Nabi nomor punggung 12. Dari Bosi Godang masuk Metro nomor punggung 17, keluar Eka nomor punggung 12. Pergantian pemain untuk hari ini yaitu Adi Kriting dan Anto Jongkong bertugas di pintu Jai. Sekali lagi kami beritahukan kepada petugas yang bertugas hari ini di pintu Jai, Aldi Kriting dan Anto Jongkong harap menuju titik yang telah ditunjuk oleh panitia. Sekali lagi Aldi Kriting dan Anto Jongkong untuk segera menuju pintu Jai, tentunya titik yang telah ditunjuk oleh panitia dan juga ditugaskan untuk hari ini. Ya, kembali kita lihat jalannya pertandingan. Kali lemparan ke dalam kembali untuk Bosi Godang. Jauh saja
Muglis yang dituju gagal. Kembali sebuah serangan Bosi Godang membentur punggung Husin. Kembali Bosi Godang lakukan sebuah upaya serangan. Masih ada mencoba melewati dua pemain. 1, 2, 3 pemain dilewati, namun tanda saja di kaki nomor punggung 2 ini, yaitu Topan, sang kapten dari kesebelasan Padang Unang. Lemparan ke dalam kembali, kembali lakukan. Muglis yang dituju, sebuah tendangan yang kurang akurat dapat kembali diamankan oleh pemain-pemain PDN. Kembali giliran kali ini mencoba, masih dapat mengatur serangan, masih kuasai bola. Bosi Godang pendek saja, masih lewati dua pemain. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Kembali tarik ke belakang, sebuah tendangan, namun cermat sekali barisan pertahanan PDN melakukan serangan. Kali ini kita lihat masih giliran Febri kali ini tahu, namun harus lagi-lagi sebuah lemparan ke dalam tentunya untuk PDN Padang Unang. Febri, kesalahan yang dilakukan, lemparan ke dalam harus diulang kembali. Kita lihat ada Darwis di sana, pendek saja kepada Husin yang dituju. Kita lihat Husin, apakah Husin mampu? Namun lagi-lagi gagal Husin. Sebuah umpan tadi yang coba dilakukan cukup berbahaya. Sebuah tendangan yang kurang akurat kembali kepada Husin. Masih ada Husin, kita batik bola Husin, tidak dapat melewati pemain nomor 13 ini yang bermain cukup agresif dari Bosi Godang, yaitu Muglis. Kembali masih Iul, terjatuh Iul, mencoba dua dengan Sapri tadi, menjatuhkan Iul. Penyerang dari kesebelasan Bosi Godang. Lemparan ke dalam kembali Wendy kali ini, masih ada Wendy. Sang kapten Eri, Iul, masih Iul, dua dengan Sapri. Lagi-lagi Sapri dengan Iul. Lemparan ke dalam kembali Husin, coba dibayang-bayangi oleh Darwis, namun tenang saja yang dilakukan oleh Eri. Umpan ke depan maksudnya, kandas saja di kaki Sabri. Kembali Iul, tidak ada rekannya di sana. Salah komunikasi yang dilakukan, maksudnya memberikan ruang kepada Ab tadi. Jauh saja yang dilakukan Topan. Lemparan ke dalam, sang kapten yang cukup tenang. Kita lihat Darwis, apa yang terjadi dengan Darwis? Berhasil Darwis. Wasit pergantian pemain dari Bosi Godang, masuk Erman nomor punggung 10, keluar Medi nomor punggung 6. Ya, kembali kami harapkan kepada manajer atau official tim tentunya untuk belangko pergantian pemain yang telah diberikan agar tetap mengisi nama klub, nomor punggung, nama pemain yang keluar dan juga pemain yang dimasukkan. Sekali lagi agar menertibkan jalannya pertandingan dan tidak keliru di meja panitia, bagi para manajer atau official tim yang mengganti pemain, belangko pergantian pemain harap diisi dengan baik nama pemain, nomor punggung dan juga nama tim. Ya, kita lihat berhasil tadi Darwis nomor punggung 9 ini. Wow, hampir saja
berbahaya tadi yang dilakukan oleh Febri. Penyerang dari sayap kiri kesebelasan PDU ini hampir saja tadi menambah keunggulan setelah Darwis nomor punggung 9 ini berhasil merubah kedudukan, menambah keunggulan Peden Padang Udang di babak kedua ini. Dan tentunya bagi para pencinta sepak bola dan juga para pemain-pemain yang berlaga yang ingin kembali menyaksikan aksi-aksi dan juga gol-gol yang spektakuler di lapangan utama Tuah Pasamo, dapat kembali menyaksikan tayangan ulang di akun YouTube kita yaitu Lensa Lapangan. Tentunya akan kembali ditayangkan setiap laga dan juga aksi-aksi para pemain-pemain kita di lapangan Tuah Pasamo. Kembali kita jalankan pertandingan. Masih kali ini sebuah upaya coba dilakukan Besi Godang. Pemain yang skor saja masukkan Herman. Apa yang terjadi? Membentur kaki Muklis, namun terjatuh, tidak terjadi apa-apa. Kembali kita lihat masih bermain kotak pertahanan kesebelasan PDU. Masih Herman kali sebuah upaya coba dilakukan Herman, namun dengan cermat sekali 3 pemain belakang Padang Udang amankan serangan. Kali ini kita lihat masih Febri beban pendek kali ini Febri. Kita lihat sebuah umpan terobosan, namun kandas saja di kaki Tony. Mati lampu. Oh, apapun Febri. Ya. Mati lampu. Ya, kali ini yang pertahanan dari Besi Godang persisnya kepada nomor 8 dihalal saja. Dibuang jauh pemain PDN. Dibuang jauh di kantong Tenggis. Kau gini kau naik ulang. Kartu kuning lah. Kartu kuning. Orang udah tidur. Bersih dua.